ada 19.000 kasus kekerasan seksual di lembaga pendidikan. Dan menariknya ya, mirisnya mungkin ya, mirisnya 1.200 itu terjadinya di pesantren loh, Pak. Jadi kita tuh peringkat kedua. Jadi terjadi di pesantren itu peringkat kedua, di bawahnya perguruan tinggi. Ini bukan fenomena internal pesantren, ini fenomena umum. Kalau Bapak sih lebih percaya ini fenomena umum yang sedang mengancam seluruh generasi muda kita, karena memang semuanya terpapar generasi media sosial ya, terpapar informasi yang begitu bebas, begitu cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Kopi Panas. Kita hari ini akan ngobrol-ngobrol, dan teman ngobrol saya hari ini cukup spesial karena dia juga teman ngobrol saya setiap hari. Perkenalkan, saya manggilnya Mama sih biasanya. Gimana Ma kabarnya, Ma? Panggil saya Ning. Gimana kabarnya? Kalau jenengan sehat, aku pun sehat. Ini hari ini kita lagi dengar-dengar banyak berita, apalagi Bapak juga baca berita ini di salah satu situs BBC News Indonesia misalnya. Di sini dikatakan kekerasan seksual itu lagi meningkat loh hari ini. Betul. Dan itu kalau kita melihat fenomenanya, sebenarnya ini adalah fenomena umum di mana kekerasan seksual meningkat di lembaga pendidikan. Dan mungkin yang tidak bisa dihindari juga adalah kejadian itu juga terjadi di lembaga pendidikan keagamaan seperti pondok pesantren. Nah, Bapak sih bingung ya, kenapa ini bisa terjadi dan bagaimana itu bisa terjadi. Mungkin Mama kan kemarin sempat ada acara nih, Nawaning Nusantara lagi bikin madrasah untuk para ning-ning gitu kan. Nah ini kira-kira yang dibahas di situ apa sih? Betul. Jadi kita waktu itu sempat bikin halakoh kan, halakoh nasional 2 Nawaning Nusantara. Jadi kenapa kok acara ini memang ngambil tema itu? Sebenarnya temanya tuh cukup tepi jurang sekali, tapi kita berusaha coba ngambil karena itu bentuk komitmen kita berdiri dengan para santri. Karena kalau misalnya kemarin juga dari hasil beberapa pemateri, dan kebetulan kalau waktu itu juga sebagai moderator di situ mendampingi 3 pemateri yang luar biasa. Ada Prof. Amani Lubis, terus ada Dr. Hussein Muhammad, terus kemudian sama ada Ning Alisa Wahid, orang-orang yang sangat kompeten di bidang ini. Jadi dari data yang disodorkan sama Ning Alisa itu memang ada 19.000 kasus kekerasan seksual di lembaga pendidikan. Dan menariknya ya, mirisnya mungkin ya, mirisnya 1.200 itu terjadinya di pesantren loh, Pak. Jadi kita tuh peringkat kedua. Jadi terjadi di pesantren itu peringkat kedua, di bawahnya perguruan tinggi. Jadi perguruan tinggi nomor 1 dan di nomor 2 tuh pesantren begitu. Jadi memang kita memang sudah nggak boleh menyangkal, meskipun memang hal ini adalah fenomena global. Kita sepakat ya kalau ini memang fenomena global, karena dari 19.000, 1.200 dalam tanda kutip saja gitu yang ada di pesantren, otomatis ini kan fenomena global, terjadi di semua lembaga pendidikan, di beberapa lembaga pendidikan yang lainnya. Tapi kalaupun memang 1.200 ini kan tidak bisa kita normalisasi gitu kan, tidak bisa kita kerdilkan ini, meskipun angka yang segitu, tapi memang upaya kita nggak boleh segitu gitu kan. Kita harus nggak boleh nyangkal dan memang harus benar-benar aware dengan ini kayak gitu. Jadi makanya kemarin kita para ning-ning itu berkumpul bersama untuk, karena kita kan yang paham tentang pesantren itu ya orang-orangnya di dalam pesantren
pesantren, di dalam dinding pesantren. Nggak mungkin orang-orang yang di luar yang hanya judging saja kan, menjudge pesantren yang seperti apa kayak gitu. Makanya kita bentuk kita nggak denial, jadi kita berkumpul bersama, kita bikin upaya bareng-bareng kayak gitu. Ya memang kalau kita lihat pemberitaannya, kemudian lihat komentar-komentar netizen, itu kan menjadi sudut pandang yang cukup menyudutkan pesantren selama kita melihat ada kasus-kasus yang berkembang. Nah, cara untuk menjawab persepsi-persepsi negatif seperti itu kan harus melalui aksi nyata. Betul. Harus melalui satu strategi, harus melalui satu rumusan-rumusan. Jadi memang betul sekali tadi mungkin yang dilakukan adalah satu, kita tidak denial, memang ada peristiwa-peristiwa itu, dan ini bukan hanya fenomena spesifik di pesantren, tapi ini fenomena di lembaga pendidikan, dan kekerasan memang meningkat di mana-mana, baik itu fisik, verbal, bullying ya, dan salah satunya juga kekerasan seksual. Nah, sekarang kalau kita melihat di pesantren aja, karena kita memang ada di lingkungan itu, faktor penyebabnya apa ya kira-kira? Iya, jadi kalau misalnya ini saya sambil buka-buka juga ya, ini karena ini buku sakti yang kemarin kita terbitkan. Jadi ini kemarin Ning ini juga bikin buku. Jadi bikin buku ini berani bicara, panduan praktis pencegahan dan mitigasi kekerasan seksual di pesantren. Kumpulan dari para penulis-penulis dari Nawani Nusantara sendiri. Jadi mereka nulis bagaimana tentang upaya-upaya yang sudah pernah dilakukan, terus kemudian memang yang harusnya dilakukan kayak gitu. Dan ternyata di sini beberapa case itu diambil benang merahnya tuh, ternyata yang pertama itu ada penyalahgunaan otoritas dan relasi kuasa gitu. Jadi kasusnya itu terjadinya itu karena hal ini yang pertama, terus kemudian yang kedua karena rendahnya kesadaran santri dan keluarga tentang hak individu dan batasan tubuh. Jadi kemarin itu hasil dari yang disampaikan sama Prof. Amani dan juga Alisa itu menyampaikan bahwa ujung dari semua problem-problem kekerasan seksual, entah di lembaga pendidikan ataupun di pesantren dimanapun, itu tentang keutuhan keluarga, tentang keluarga yang tidak rentan gitu, keluarga yang kuat, keluarga yang maslahat, dan itu memang harus dibangun dulu gitu, supaya ketika anak ini keluar dari lingkup keluarganya, dia bisa menciptakan boundaries sendiri, dia punya boundaries, dia punya awareness sendiri, dan dia punya penerimaan sendiri kepada dirinya, bagaimana cara mawas diri kepada dirinya kayak gitu. Jadi keluarga rentan itu juga menjadi salah satu penyebab ya dari kasus-kasus yang terjadi sekarang gitu. Terus kemudian juga di sini kasus yang terjadi juga bisa jadi karena kurangnya sistem pelaporan dan dukungan untuk korban gitu. Kayak entah di sekolah ataupun di pesantren itu kan seringkali ketika ada pelaporan-pelaporan tentang hal-hal seperti itu kan seringkali malah menyudutkan atau mungkin ada ketidakpercayaan kepada pelapor kayak gitu. Sehingga kan mereka untuk melaporkan apa yang terjadi dengan dirinya itu juga antara maju dan mundur kayak gitu. Sehingga apakah ini kalau melaporkan ada impactnya atau malah balik lagi ke diriku kayak gitu, malah nanti kamu jangan lapor-lapor kayak gitu, ini mencederai kehormatan dan sebagainya kan kayak gitu kan. Biasanya kan seperti itu yang terjadi. Jadi semacam ada penyalahgunaan kedekatan atau wewenang gitu. Ya, relasi sebagai guru atau sebagai pimpinan kepada peserta didiknya atau kepada santrinya begitu. Betul. Jadi kalau misalnya di data yang ada di buku ini juga itu kemarin sempat jumlah pelaku kekerasan seksual di lembaga pendidikan itu yang tertinggi itu guru dan ustadz. Guru dan ustadz itu paling tinggi, itu kemudian baru yang kedua dosen. Terus kemudian yang ketiga angka yang berikutnya itu pimpinan sekolah dan pimpinan pesantren, baru yang terakhir dari peserta didik lain. Jadi antara peserta didik lain itu juga saling melakukan kekerasan seksual kayak gitu. Ada yang dilatar belakangi suka sama suka tapi di bawah umur, ada yang tidak, misalnya ada kekerasan seksual yang lain kayak gitu. Padahal sesama siswanya kayak gitu. Tapi kan dengan kondisi di pesantren sebenarnya potensi-potensi untuk terjadinya kekerasan seksual itu
seharusnya kan semakin menurun, Minim ya. semakin minim. Tapi pada faktanya memang masih tersisa banyak peristiwa yang ada di Betul. lembaga-lembaga pendidikan keagamaan itu. Nah, kira-kira memang ini tidak mungkin lah kita hanya menimpakan kasus ini terhadap pesantren. Ya. Apakah tidak ada faktor pendahulu, ya, faktor pendahulu yang ini merupakan sebuah fenomena global, sebuah fenomena umum, bahwa memang generasi kita hari ini terancam dengan pengaruh-pengaruh yang mengarahkan kepada kekerasan, baik itu kekerasan fisik, verbal, maupun kekerasan seksual. Nah, ada nggak sih korelasinya ini, ada nggak? Jelas ada ya. Jadi kemarin itu kita ketika di halakoh itu, karena memang ini kan juga saya menceritakan tentang bagaimana sih apa yang upaya yang kita lakukan di situ. Jadi ketika di halakoh kemarin, Mbak Alisa Wahid itu sempat membuat Mentimeter, semacam kuesioner yang kemudian hasilnya langsung ditampilkan begitu. Jadi tentang apa sih yang mengakibatkan sebenarnya dari hal-hal ini, pendahulunya apa kayak gitu, pemantiknya apa, kok bisa tiba-tiba kasus seperti ini kemudian mencuat dan semakin banyak kayak gitu, semakin masif terjadi. Itu ternyata yang pertama ada itu penyebabnya adalah media sosial gitu. Jadi media sosial itu menjadi penyebab paling utama yang pertama kali yang terjadi, sehingga akhirnya munculnya itu juga media sosial itu jatuhnya jadi global gitu kan, tidak hanya sekedar konsumen santri. Nah sebenarnya tapi itu juga jadi miris, padahal santri di pesantren itu untuk penggunaan media sosial dan teknologi itu sebenarnya minim sekali gitu kan. Nah kalau misalnya di luar itu memang media sosial itu memang tinggi sekali gitu. Makanya perlu juga untuk kita sebagai teman orang-orang yang ada di pimpinan pesantren itu memberikan awareness kepada santri, rambu-rambu pemakaian media sosial itu seperti apa gitu. Karena kan juga sering ya kita temui kayak anak-anak tiba-tiba menjalin hubungan dengan teman yang baru dikenal di sosial media kayak gitu, terus terjebak seperti itu gitu kan. Bahkan kemarin itu kan terakhir kita lihat ada podcastnya Bu Eli Risman itu kan yang menyatakan bahwa ternyata anak-anak Indonesia dengan angka fatherless yang seperti itu kan ternyata sangat memantik angka kekerasan seksual karena mereka membutuhkan validasi di luar gitu. Bahkan ada yang sampai anaknya usia 20 tahun tidak pernah mendapat pelukan ayahnya dan sebagainya kayak gitu, sehingga akhirnya memunculkan cari validasi di media sosial dan sebagainya kayak berarti gitu. Kan selain media sosial memang pola asuh ini sangat berpengaruh. Makanya fatherless generation ini cukup memprihatinkan karena memang kekerasan seksual bukan terjadi karena paksaan kadang-kadang, tapi karena ketidaksadaran atau ketidaktahuan dari si korban bahwa dia sedang terperangkap ke dalam kekerasan seksual itu. Mungkin yang juga perlu kita telisik lebih jauh adalah bagaimana sih kita punya strategi untuk mengatasi itu. Karena ini bukan fenomena internal pesantren, ini fenomena umum. Kalau Bapak sih lebih percaya ini fenomena umum yang sedang mengancam seluruh generasi muda kita, karena memang semuanya terpapar media sosial ya, terpapar informasi yang begitu bebas, begitu cepat. Makanya di beberapa negara kita sudah tahu ada beberapa negara yang melarang penggunaan media sosial sebelum usia-usia tertentu. Itu kan menunjukkan memang kedewasaan berpikir, daya kritis itu ada waktunya, ada masanya. Ketika mereka sudah masuk usia itu, barulah mereka boleh masuk ke dunia media sosial yang begitu bebas mempengaruhi opini. Tapi sebelum itu mereka harusnya mendapatkan step-step persiapan, dan pesantren sebenarnya cukup efektif loh, karena pesantren itu mendidik anak-anak usia lulus SD sampai SMA, dan mereka di pesantren dibatasi sekali, bahkan dilarang untuk menggunakan gadget kan, bahkan media sosial. Dan ini kalau melihat aturan di negara-negara yang melarang itu, ini sejalan. Jadi anak-anak yang belum siap dengan filterisasi informasi atau menanggapi opini yang beredar di media sosial, mereka tidak terkontaminasi ini, mereka nggak terbawa dulu gitu. Mereka punya persiapan
social skill, spiritual skill, dan intellectual skill yang matang dulu sebelum mereka kemudian mengakses itu. Jadi sebenarnya yang ada di pesantren sudah bagus loh. Sudah on the track ya Sudah sebenarnya. on the track. Iya. Ya hanya tadi mungkin adanya potensi-potensi yang membuka kesempatan ya karena relasi yang nggak sehat tadi, atau mungkin kurangnya pengawasan, atau cara pandang terhadap patuh. Nah, mungkin itu juga. Jadi kepatuhan yang kemudian dianggap tabu atau dianggap total itu berarti semuanya harus ikut dan mau gitu. Iya. Dan ini kan berbahaya kalau kita menanamkan mindset seperti itu. Padahal kita ingin misalnya mencetak santri atau siswa itu punya kemandirian berpikir, punya kekuatan menjaga identitasnya, menjaga jati dirinya, punya self leadership juga. Jadi dia bisa mengantisipasi potensi-potensi yang merugikan dirinya. Kan kita ingin mereka nanti kalau keluar dari pesantren kan begitu. Betul. Harusnya. Nah ini gimana nih? Mungkin kemarin juga ada saran-saran atau strategi untuk mengatasi potensi-potensi yang seharusnya tidak terjadi di pesantren. Jadi sebenarnya kan pesantren itu kan melanjutkan dari pola asuh dari orang tua ya. Dari rumah, kemudian usia kurang lebih 12 tahun, meskipun ada pesantren-pesantren yang di bawah usia 12 tahun gitu kan. Tapi relasi yang dibangun antara pesantren dengan wali santri itu seharusnya sinkron gitu, harusnya sinkron gitu kan. Wali santri sebagai mitra mendidik. Nah, jadi tidak hanya sekedar kita dianggap sebagai ketok magic gitu kan. Sudah ya mohon maaf, ibaratnya sudah penyok ada di rumah terus kemudian direhab gitu di pesantren, nah kan? Ya, artinya jangan sampai seperti itu. Artinya mereka yang masuk pesantren itu sebenarnya adalah hasil dari didikan rumah mereka masing-masing kan. Betul. Kalau mereka masuk ke pesantren umur 13 tahun, maka mereka adalah hasil dari didikan 13 tahun sebelumnya. Betul. Jadi kan apalagi gitu ya. Kan juga karakter itu terbangun di golden period ya. Di usia golden age ya, di bawah 18 tahun itu karakter utama yang bisa terbentuk kayak gitu. Dan ini di bawah asuhan orang tua gitu. Sehingga ketika misalnya memang mereka kemudian memang dengan sadarnya menitipkan dan mengamanahkan anak ke pesantren, itu memang harusnya benar-benar dengan keinginan untuk saling berkolaborasi begitu. Jadi tidak hanya sekedar semata-mata ditaruh di pesantren kemudian I don't care kayak gitu, itu urusan pesantren gitu, terserah pesantren. Kalau misalnya ada apa-apa, jadi semacam pesantren jadi kambing hitam gitu atas semua yang terjadi dengan anaknya kayak gitu. Padahal harusnya tidak seperti itu juga gitu. Akhirnya jatuhnya kayak kita itu ketiban apes gitu jadinya kalau seperti itu kan gitu. Makanya sebaiknya memang pesantren juga membuka diri dengan kolaborasi dengan wali santrinya. Ada apapun yang terjadi di tahun pertama, kok ada terjadi adaptasi yang masih kurang baik dan sebagainya, itu kita harus mulai bangun dengan wali santri. Kok ternyata kayak misalnya kemarin kita muncul tuh ada anak yang ternyata over introvert itu ya, ekstra introvert itu kan kemarin, bahkan sampai kita harus mencarikan teman gitu kan, dia nggak bisa sama sekali cari teman. Itu kan kita kan kemarin komunikasi dengan orang tuanya, habis itu ternyata orang tuanya aware sekali untuk oke, anak saya harus saya treatment ke psikolog kayak gitu, sehingga supaya nanti tidak kemudian, karena ini juga jadi bibit loh Mbak, anak-anak yang introvert ini bisa jadi bibit sekali, anak-anak yang bisa terkena kekerasan seksual dari relasi yang setara dengan dia, dari teman-temannya, mudah menjadi mangsa. Iya, mudah dimangsa kayak gitu. Jadi memang kayak misalnya, oh kamu nggak bisa cari teman nih, oke aku siap jadi backinganmu gitu misalnya, aku siap menemani kamu, terus akhirnya kemudian dia sangat punya ketergantungan dengan orang ini, mudah sekali untuk dibawa sesuai dengan keinginan dia kayak gitu. Makanya kita kemarin supaya memang tidak sejauh itu nanti dampak yang terjadi, makanya dari awal sudah kita ajak komunikasi wali santri kayak gitu. Maka pesantren juga penting untuk upaya-upaya menjalin relasi dengan eksternal gitu. Jadi nggak boleh hanya sekedar kita jumut di dalam lingkup kita sendiri saja, semua yang kita buat aturannya kita saja dan kemudian diterapkan sendiri dengan orang-orang di dalam itu saja, nggak boleh gitu. Jadi kita harus berkolaborasi dengan yang sekitar gitu kan, termasuk juga dengan pakar-pakar psikolog, ya kan, kok lebih naik lagi ya psikiater dan sebagainya, mungkin dengan pemerintah kota setempat, wali santri dan sebagainya.
Ya, karena sebenarnya kalau kita melihat pesantren, tantangan kepengasuhannya lebih berat, Betul. ya, daripada sekolah ya. Iya. Karena anak-anak itu kan nggak pulang ke rumah dan mereka tinggal di dalam dengan pengurus, dengan sosok musyrif, musyrifah, yang mana sosok-sosok ini harus bisa memahami betul perkembangan dari masing-masing anak. Makanya data awal anak yang masuk itu penting ya. Betul. Data awal santri itu penting ya. Penting sekali. Interview, Iya. mengenali masa kecilnya atau masa hidupnya dengan orang tuanya. Kadang kan ada yang hanya sering ketemu ibunya, ketemu bapaknya, Betul. atau bahkan nggak pernah ketemu dua-duanya, hanya dengan neneknya. Gitu. Dan ternyata itu membuat perbedaan perilaku yang cukup signifikan loh. Jadi kalau kita hari ini melihat ya memang PR-nya pesantren banyak sekali, banyak banget ya. Kalau kita lihat tadi yang disimpulkan Mama itu, dia mungkin pesantren itu harus peka dengan kondisi lingkungan santri sebelum mondok. Kemudian yang kedua, pesantren juga harus menyediakan layanan konseling yang utuh. Betul. Artinya tidak hanya ketika mereka masuk di sekolah, tapi ketika mereka di pesantren, ketika sore, ketika malam, mereka juga bisa mengakses layanan konseling. Dan itu saya kira PR pesantren yang cukup penting hari ini. Apalagi dengan generasi yang disebut Gen Z, ya, disebut generasi yang cukup rentan atau rapuh katanya. Nah sebenarnya kan tidak ada yang salah dengan perubahan generasi. Hanya saja pembawaan masing-masing generasi itu berbeda, perilakunya yang berbeda-beda. Nah tinggal bagaimana pesantren ini memahami kita berada di generasi yang apa ini, kita sedang mengurusi generasi yang mana gitu. Karena kalau kita mindsetnya Gen X, generasi milenial, kemudian kita melihat semua yang ada sekarang belajar itu dengan mindset kita, ya memang akan bertolak belakang. Karena mereka punya mindsetnya sendiri kan gitu. Jadi pesantren betul-betul harus banyak belajar juga hari ini tentang tumbuh kembang generasi yang berbeda-beda. Hari ini kita kalau kita lihat kita sudah Gen Alpha. Santri kelas 7 8 sudah Gen Alpha, beberapa santri kelas 8 Gen Alpha itu. Iya. Iya. 10 tahun lagi Gen Beta sudah masuk pesantren. Nah, jadi gimana ini tantangannya ya yang mengelola pesantren ini harus banyak belajar dan nggak boleh jumut ya. Tapi begini, kira-kira pesantren yang seperti itu, yang punya perhatian sedalam itu terhadap masalah-masalah kejiwaan anak atau masalah-masalah karakter anak, ini ada nggak sih? Gitu. Kalau mau dibilang ada atau tidak kan kita juga belum pernah bikin survei juga ya, kita nggak tahu. Cuma problemnya adalah ya kita sebagai pesantren yang punya kesadaran untuk memang hal ini itu harus dibangun bersama-sama, ya kita harus bergerak bersama-sama gitu. Makanya kemarin kan kita bikin acara Halaqah Nasional Nawaning Nusantara itu kan memang untuk kita punya gerakan yang sama bersama-sama kayak gitu. Nah makanya dan itu harus diciptakan gitu, karena sebenarnya gini, dan itu harus diusahakan bersama-sama. Karena misalnya hanya dari satu sudut saja, dari pihak Nawaning saja, Ningning saja yang berusaha misalnya, sedangkan untuk membuat decision, untuk membuat sebuah keputusan dan kebijakan di dalam sebuah pesantren itu kan melibatkan utuh keseluruhan pesantren, ya Dewan Masyayikh secara utuh kayak gitu. Makanya hal-hal seperti ini harus jadi gerakan dan gebrakan bersama-sama, harus menjadi visi misi yang sama di seluruh pesantren gitu. Jadi memang seringkali kalau kita sendiri secara manusia kan memang gitu ya, nggak akan sadar untuk berobat kalau belum sakit kan gitu. Makanya mau sampai kapan kita seperti ini gitu. Makanya sebelum itu terjadi, sebelum punya sakit itu kan kita harus sudah punya ini dulu gitu loh. Kalau misalnya dibilang beberapa pesantren sudah mulai punya gerakan seperti ini, alhamdulillah cukup banyak. Jadi ternyata kemarin kita kan komunikasi di kayak peserta dari Halaqah itu sendiri, dan mereka saling sharing gitu yang sudah dilakukan di pesantrennya masing-masing apa kayak gitu. Bahkan ada beberapa pesantren yang memanfaatkan ada BPJS itu ternyata sudah masuk loh psikolog dan psikiater.
Udah ada. Dan itu kalau misalnya kita kita apa namanya mau pakai jasanya itu sebenarnya sangat mungkin sekali gitu, sangat bisa sekali gitu. Nah, kalau misalnya dibilang secara utuh, ya apa ya? Ya memang dari hulu ke hilir memang harus satu suara ya. Misalnya kayak misalnya di pesantren kita itu ya, di pesantren kita itu kan santri nanti kalau misalnya memang ada hal-hal yang memang perlu dikomunikasikan, ada hal-hal yang mengganjal, tidak nyaman, itu dia lapor ke namanya konselor sebaya gitu kan. Nah, jadi di per konselor itu anak-anak itu semuanya punya nilai yang sama, bagaimana ya cara melindungi saksi, melindungi pelapor, terus kemudian bagaimana menyampaikan itu kepada pihak BK dan sebagainya gitu. Nah, terus kemudian tadi setelah dari konselor sebaya mereka ada di bawah naungan BK. Nah, BK itu seperti yang Baba sampaikan tadi, BK itu kalau di pesantren karena mereka stay di sini 24 jam, nggak cukup di sekolah, harus juga di pesantren gitu kan. Jadi di pesantren juga harus ada BK atau setidaknya anak-anak ada tempat untuk melaporkan meskipun BK-nya tidak stay gitu kan. Jadi mereka komunikasi dengan pihak BK kemudian menyampaikan. Nah, setelah itu dari BK ketika case ini memang harus dibawa ke atas dan butuh kebijakan, maka komunikasi dengan kita juga secara terbuka gitu. Dengan orang-orang yang ada di jajaran Dewan Masyayikh itu juga terbuka. Dan toh kalau misalnya memang ini harus kemudian menjadi gebrakan bersama-sama, ini ternyata menjadi kasus yang dinilai harus butuh strategi dan upaya yang bersama-sama, ya kita bisa kolaborasi dengan luar. Misalnya kayak kita kan menggandeng lembaga psikolog klinis kayak gitu, terus apa namanya, terus kemudian baru nanti kita komunikasikan juga dengan wali santrinya, dengan secara apa ya, secara gamblang kita sampaikan bahwa memang ada hal-hal yang terjadi. Karena kadang anak-anak itu anak-anak santri itu apa yang terjadi di pesantren itu berbeda dengan yang dilihat oleh wali santrinya ketika di rumah. Seringkali begitu kan, kita sering nemuin kayak gitu kan, anak-anak saya di rumah diem-diem aja kok, aman-aman aja kayak gitu. Padahal ketika di pesantren aslinya keluar gitu. Sebenarnya mereka itu keluar karena sudah bertemu dengan teman-temannya kayak gitu. Mereka 24 jam terlihat utuh kayak gitu. Jadi akhirnya kelihatannya tuh kayak apa enak ini memang murni anak saya itu hanya terpengaruh karena dari pesantren gitu. Padahal sebenarnya potensi itu sudah dibawa sejak dari rumah. Cuma orang tua nggak tahu kayak gitu. Nah, itu juga menjadi apa ya, kesulitan sendiri untuk pesantren sebenarnya. Ya. Tapi tadi dari sisi internal pesantren memang para pimpinan, keluarga pesantren itu juga harus punya awareness ya. Keterbukaan ya. Kalau sudah punya kesadaran, mereka akan memberi attention, perhatian terhadap fenomena ini. Dan kalau sudah begitu, akan muncul strategi-strategi untuk prevention, untuk pencegahan. Kalau tidak ada kesadaran, tidak muncul perhatian. Kalau nggak ada perhatian, ya nggak akan ada pencegahan. Nah, mungkin sudah mulai muncul lah sekarang ini pesantren-pesantren yang serius untuk menyiapkan pesantrennya sebagai tempat pendidikan terbaik bagi anak. Karena memang ya bagi kaum pesantren, generalisasi pesantren sebagai sarang kekerasan itu tidak bisa dibenarkan juga. Ya. Karena fenomena ini adalah fenomena umum yang bisa terjadi dimanapun. Hanya mungkin kita bicara expose medianya tinggal mau difokuskan kemana. Expose medianya ke pesantren atau expose medianya ke lembaga-lembaga yang di luar pesantren. Nah, itu tinggal opini yang mau dibentuk seperti apa. Tapi kita sepakat lah, memang di mana-mana fenomena ini terjadi dan ini bukan satu salah dari pesantren saja. Dan kita sudah berjuang, misalnya melihat banyak pesantren yang menyiapkan banyak strategi, banyak upaya untuk mencegah itu. Ya meskipun kadang-kadang memang masih banyak kekurangan. Nah, kira-kira kenapa ya kok masih sering terulang begitu, kenapa? Apa nggak sinkron nih antara kemauan, strategi, kemudian pengetahuan dengan langkah taktisnya. Nah, ini kira-kira sinkron nggak ini?
Karena kalau ada orang mau aja tapi nggak tahu strateginya juga akan Iya benar. akan ini kan, akan bingung kan. Pengen sih mencegah tapi nggak tahu Tapi nggak, caranya. nah, atau nggak punya ini, nggak punya wewenang kan, bisa Nah, jadi atau nggak punya wewenang, iya nggak punya kuasa nggak untuk punya posisi melakukan atau nggak punya perubahan. kekuatan untuk membuat kebijakan. Akhirnya nggak punya langkah strategis, langkah taktisnya nggak punya. Jadi memang itu juga harus diperhatikan juga di dalam pengelolaan pesantren. Benar. Karena kalau kita melihat fenomena ini nggak bisa hanya disangkal, nggak bisa juga kita hanya Denial. mengembalikan kesalahan ini ke pola asuh, meskipun itu ada pengaruh, tapi bagaimanapun mereka itu tinggal di dalam pesantren yang sedang dikelola. Ya mau nggak mau ya ini harus diatasi gitu. Dan bagaimana mereka yang sudah masuk ini harus digali betul potensinya, mana yang cenderung menjadi pelaku, mana yang cenderung menjadi korban, dan bagaimana peran pembimbing ya, tidak hanya konseling, tidak hanya konselor, tapi para guru, ustadz, ustadzah juga ikut untuk menetralisir apa potensi-potensi itu. Karena kalau dibiarin ya namanya manusia. Namanya manusia. Makanya tadi kan disebut guru ternyata tinggi juga ya, angka pelakunya itu tinggi juga ya karena manusia. Betul. Kalau katanya Mbak Alisa kan gitu, kekerasan seksual itu kalau mau dibuka membahayakan, ditutup semakin menjadi-jadi gitu kan. Ya karena semuanya manusia. Iya benar. Jadi makanya ada pesantren yang strict untuk tentuan guru yang boleh ngajar perempuan. Itu kan harus diatur begitu, iya, nggak bisa semuanya. Termasuk di kita kan sudah ada garisnya tuh. Para gus-gus dan dinding yang masih jomblo nggak boleh ke pesantren putra atau putri, pesantren yang lawan jenis kayak gitu tuh kan, kita di situ salah satu upaya mendasarnya lah, gitu kan, nggak boleh kayak gitu. Iya. Jadi memang untuk urusan seperti ini karena memang sudah, maksudnya sekarang kan kita sudah pindah sorotan nih, pesantren dulunya disorot sebagai apa namanya, dipercaya sebagai penjaga moral kayak gitu, sekarang terus kemudian dikriminalkan dan sebagainya. Itu kan kita kan harus mulai menyoroti dengan detail juga gitu loh. Jadi semuanya harus dari hulu ke hilir, harus kita amati semuanya bagaimana, dan tentu yang seperti yang Jenal sampaikan tadi, memang adaptability pesantren tuh penting sekali gitu. Nggak boleh terus kemudian kita stuck di situ, bahwa santri kita itu semakin bergerak, santri kita kan semakin bergerak, mereka semakin apa namanya punya kesadaran-kesadaran yang berbeda dengan generasi kita, maka memang perlu sekali kita adaptasi terus gitu, dan itu menjadi keharusan bagi setiap pesantren gitu. Nggak boleh terus kemudian mereka yang harus selalu mengikuti dari kita gitu, karena kita yang sudah apa namanya bersiap untuk memang menerima mereka dengan semua kondisinya kayak gitu. Jadi ya ada beberapa pesantren memang kayak misalnya ada yang memang pesantren yang tidak menyeleksi para santri-santrinya untuk siapapun boleh masuk dan sebagainya tanpa tedeng aling-aling, entah siapapun dari kalangan apapun, dari jenis anak dengan background seperti apapun, itu ada yang seperti itu. Tapi alangkah baiknya dengan pesantren-pesantren yang sudah mulai disoroti seperti ini, setidaknya tentang latar belakang santri dan apa yang mereka memang sudah sejauh apa mereka lakukan di luar dinding pesantren sebelum mereka masuk ke sini, itu juga penting setidaknya untuk pengetahuan awal kita kepada santri-santri ini gitu. Supaya ketika memang ada yang terjadi dengan mereka, kita juga sudah punya data awal gitu, bahwa mereka tidak berangkat dari angka 0, bahkan mereka dari minus kayak gitu. Jadi kan, dan itu ini loh, jadi penting sekali kita ketika di interview kita sering lihat ya Mbak ya, jadi ternyata anak-anak kelas 6 itu, bahkan waktu itu kita anak kelas 6 ada yang sudah pacaran 12 kali kayak gitu. Ada yang sampai kayak gitu kan, ada yang sudah, ada anak kelas 6 gitu mau masuk ke sini, ternyata pergaulannya udah macam-macam. Betul, pergaulannya sudah macam-macam. Bahkan ketika kita tanya tentang miras, dia kenal beberapa brand gitu kan, beberapa brand miras. Terus kemudian juga sampai kita pernah treatment, kalau kamu mau masuk yang untuk anak-anak yang perokok itu ya, kalau mau masuk kita lihat dulu kamu gimana kesiapan kamu bahwa memang mau berhenti merokok, itu kan kita pernah kan kayak gitu. Jadi memang
harus gitu dari pesantren, setidaknya untuk melihat inputnya itu yang akan masuk itu seperti apa, karena itu juga urusan dengan reputasi pesantren kayak gitu, setidaknya begitu, meskipun bukan menjadi tolak ukur diterima atau tidak gitu, itu juga menjadi penting. Jadi input itu juga nanti akan berpengaruh pada proses yang terjadi kan gitu. Jadi penting nggak menurut jenengan untuk urusan input ini? Kalau ada pesantren yang menerima santri dari berbagai kalangan, dari berbagai latar belakang, itu sebenarnya positif juga. Karena sebenarnya angka generasi kita yang kenal dengan Islam, yang kenal dengan agama itu masih jauh ya, masih kurang. Apalagi angka yang bisa baca kitab misalnya, itu masih sedikit sekali dibanding dengan jumlah penduduk kita. Bahkan ada yang menyebut nggak sampai 15% penduduk Indonesia itu yang ngaji, dalam arti yang ngaji kitab, yang ngaji secara rutin, kenal dengan pesantren, itu nggak sampai 15% loh angkanya. Dan itu miris sekali, apalagi kalau kita masih melihat PR pendidikan nasional yang rata-rata masih belum banyak yang lulusan SMA, apalagi masih belum banyak yang lulusan sarjana. Jadi ya kompleks juga. Jadi kalau pesantren ini mau menutup diri dengan segmented gitu ya, segmen-segmen khusus, terus bagaimana untuk mereka-mereka itu tidak masuk segmen? Nah, bagaimana dengan mereka yang perlu dibantu, mereka yang perlu dikawal, untuk didampingi. Makanya pesantren hari ini lebih ke pendampingan, ya, pengasuhan. Makanya kualitas orang hari ini sudah tidak ditentukan oleh angka lagi, kan? Tapi bagaimana perilakunya dan bagaimana kesehatan mentalnya. Dan itu tidak bisa instan, nggak bisa. Kalau kita menuntut pendidikan ini harus instan, maka yang muncul hanyalah hasil-hasil yang berbasis pada angka saja, kekuatan yang sementara. Tapi kalau pesantren ini sebenarnya bicaranya lebih dalam loh. Kita itu bicara roots, kita itu bicara akar, bagaimana akar yang masih muda ini, masih remaja ini, kita siapkan dengan baik, sehingga nanti yang tumbuh itu benar-benar pohon yang kuat, kokoh, dan tidak hanya besar, tapi menimbulkan atau memunculkan ranting-ranting, dahan-dahan, daun-daun, dan juga nanti buahnya juga enak. Gitu. Dan itu kalau tidak dari dasar memang akan berat sekali. Jadi kita tidak hanya sibuk dengan paras luar ya. Dan sebenarnya bukan itu inti dari pendidikan ya. Inti dari pendidikan sebenarnya memperbaiki yang ada di dalam. Karena kita yang ingin kita lihat adalah apa yang akan tumbuh dari itu. Bukan apa yang tampak sekarang, kan begitu. Jadi ya kalau stigma pesantren menjadi tempat yang nggak aman untuk anak belajar, itu setuju nggak sih? Karena memang saya bergerak di pesantren yang insya Allah berusaha nyaman dan aman. Jadi saya juga ini ya, karena kayak misalnya apa ya, kalau pesantren itu kan kayak kita ada semacam punya kode etik sendiri ya untuk bisa mengulik pesantren-pesantren lain. Kita kayak susah untuk mau kepo pesantren lain tuh setidak aman apa, setidak nyaman apa kayak gitu. Makanya kalau misalnya yang paling kita lakukan, kita fokus aja dengan bagaimana meningkatkan keamanan dan kenyamanan para santri-santri kayak gitu. Jadi sebenarnya kalau misalnya dikatakan pesantren itu tidak aman dan tidak nyaman, di seluruh tempat pun juga bisa jadi punya potensi tidak aman untuk siapapun, untuk anak, di semuanya kayak gitu, di semua, bahkan nggak hanya di lembaga pendidikan, di rumah sekalipun yang dikatakan rumah pulang paling aman, paling nyaman, malah bisa jadi ancaman yang paling tinggi untuk dia kan gitu. Mungkin kita lihat beberapa hari terakhir itu kan banyak sekali itu kan kasus-kasus yang terjadi untuk urusan kekerasan seksual antara ayah dengan anak. Terus kemudian atau misalnya ayah tiri atau apa dan sebagainya, itu kan juga muncul kayak gitu. Sebenarnya ruang tidak aman itu di ruang manapun itu punya potensi gitu. Jadi
yang paling penting yang kita apa namanya harus kita fokus itu ya dimana sekarang kita punya ruang ya di situ harus kita buat aman dan nyaman gitu untuk siapapun kayak gitu. Ya. Nah terus saya tuh pernah ini ya Mbak, jadi kayak pernah denger gitu ya, untuk urusan kekerasan seksual itu malah anak-anak dengan anak-anak yang pendiam itu justru lebih potensial dibandingkan anak-anak yang lebih berani nakal gitu ya, berani nakal, berani kritis, aktif kayak gitu. Itu lebih potensial malah anak-anak yang memang pendiam, anteng gitu ya, kayak dia anak-anak yang paling baik kayak gitu. Berarti gitu pemahaman introvert ekstrovert juga harus dipahami ya oleh kalangan pesantren ya. Betul. Dan bagaimana penanganannya. Tapi bukan kita itu menyalahkan salah satunya. Karena introvert dan ekstrovert itu bawaan, tidak untuk disalahkan. Tapi untuk ditangani secara berbeda kan begitu. Untuk didekati dengan strategi yang berbeda. Jadi betul sekali kalau memang teman-teman yang ada di pesantren itu cenderung introvert, kadang-kadang mereka banyak menyimpan masalah, nggak mau ngomong, dan akhirnya jadi gunung es kan. Betul. Ya, baru muncul udah belakangan meledak gitu kan. Nah ini kan yang harus diantisipasi betul. Jadi memang hari ini tugas belajar pesantren itu jauh lebih banyak daripada santrinya. Jadi pelaku pesantren itu harus lebih banyak belajar. Lebih banyak belajar daripada mengajarnya. Iya, karena kita menyelami generasi yang berbeda saja itu sudah butuh waktu. Iya. Belum lagi menyelami ilmu kejiwaan, karakter, kemudian hal-hal di luar sana yang ikut mengganggu mental. Wah itu. Kadang-kadang kitanya sendiri yang keserang mental itu. Itu berat itu. Kita ngurusin anak-anak yang baik-baik saja, kitanya jadi nggak baik-baik saja. Kita yang kena mental health. Waktu itu sampai kita pernah ngadepin santri yang ini ya, paranoid akut. Paranoid akut yang sampai harus kita bawa ke psikiater dan sebagainya. Waduh ini luar biasa gitu kan. Sampai psikiaternya bingung juga. Kok ada pondok sampai bawa santrinya ke psikiater? Nah, sampai akhirnya psikolognya jadi wali santri ikut aja. Kok bisa ada pesantren yang sampai menemani apa namanya proses konseling ini sampai akhir kayak gitu. Jadi ya intinya sebenarnya sih tantangan pendidikan itu di mana-mana ada dan fenomena kekerasan ini ada di mana-mana. Tapi pesantren tetap menjadi alternatif yang cukup positif lah untuk mendidik generasi muda, tidak hanya secara intelektual, tapi yang lebih penting adalah secara spiritual. Mereka juga dikuatkan, kemudian intelektualnya dikuatkan, social skillnya dibiasakan, kemudian kita juga tidak menutup diri dari dunia perkembangan digital yang sekarang sudah semakin cepat. Tapi mereka harus kita dampingi, karena kadang-kadang yang sering terjadi adalah banyak generasi muda yang langsung lompat menguasai skill digital, tapi tidak memiliki skill spiritual, juga tidak memiliki skill intelektual, juga tidak memiliki skill sosial emosional. Akhirnya ya kacaulah mereka. Jadi itu yang menjadi perhatian kita, dan kita harus banyak belajar. Saya kira itu. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku, santriku, kalianlah yang membuat kami dipanggil Ustadz, Ustazah, Gus, Ning, Bunyai, dan Kiai. Tidak ada andil sedikitpun kami terhadap tubuhmu karena kalian adalah ciptaan terbaik ilahi. Tugas kami menjadi perantara ilmu dan adab untuk kalian, para penerus peradaban lestari. Anakku dan santriku, kami manusia, kalian pun manusia. Tak ada ketaatan pada manusia melebihi pada Tuhannya. Apalagi kemaksiatan yang dibalut manipulasi berkahnya. Kalian berhak untuk bahagia karena kalian datang pada kami pun dengan cita untuk raih sukses dunia akhiratnya. Tubuh kalian adalah milik kalian, lindungi, terima dengan sepenuh hati, jaga dengan mawas diri. Jika pada suatu saat nanti ada khilaf yang terjadi, entah dari siapapun yang mengitari, katakan, kalian jangan melecehkan kami karena Allah menciptakan tanpa merendahkan kami.
Ya, kekerasan seksual ini memang fenomena global. Tapi karena hari ini kasus ini mendekat ke pesantren, maka pantang bagi kita untuk menyangkal. Haram bagi kita pengurus pesantren untuk berdiam. Maka Marindo, kita bersinergi karena kami di sini berdiri bersama santri.